Pada hati. Kami tanya penyebabnya itu apa, dan ternyata penyebabnya bukan hepatitis, tetapi penyebabnya adalah gaya hidup, dari pola makan, pola kerja, dan sebagainya. Karena sekali saya sesuaikan dengan cek 3 rumah sakit yang saya sudah kunjungi, ya, 2 rumah sakit di Tarakan dan 1 rumah sakit di Malinau, ternyata benar hepatitisnya negatif. Dan kata dokter di Malinau bahwa itu adalah penyakit karena pola hidup memang. Dan kami pada saat itu, sekali lagi kami diizinkan Tuhan mengalami yang namanya ujian yang luar biasa. Kami terus berdoa, berharap sama Tuhan. Kami berkatakan, Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan ini terjadi, bahwa tidak ada yang kebetulan, tapi ada rencana Tuhan yang besar atas kami, atas Bapak dan keluarga kami. Akhirnya dokter memvonis Bapak pada saat itu, penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Penyakit ini tidak bisa disembuhkan kecuali dengan cangkok hati. Wow, bagi kami orang yang berkekurangan, tentu ini menjadi suatu hal yang berat bagi kami. Tapi kami terus berharap sama Tuhan. Tuhan, kami berdoa apapun yang terjadi, bahwa tidak ada yang terjadi tanpa seizin-Mu, tidak ada yang terjadi tanpa rencana-Mu. Akhirnya selama 2 minggu Bapak dirawat di rumah sakit, bukannya tambah baik, tapi benar dia semakin menurun kondisinya, badannya semakin menurun. Tapi setiap hari kami berdoa, setiap hari kami mengadakan persekutuan, setiap hari kami mengadakan puji-pujian bagi Tuhan, memohon kepada Tuhan. Kami minta ampun sama Tuhan, kami berdoa, berserah kepada Tuhan, minta dukungan doa. Banyak pendeta yang saya hubungi pada saat itu, saya minta dukungan doa, entah bahkan pendeta-pendeta di kota yang kenal atau yang saya berteman di sosial media, saya minta dukungan doa terhadap mereka pada saat itu. Dan setelah 2 minggu Bapak kembali dikeluarkan dari rumah sakit karena memang nggak ada obatnya. Akhirnya kami dikeluarkan, kami rawat dengan obat tradisional dan segala macamnya. Kami berdoa, kami berharap, kami berserah kepada Tuhan. Banyak hal yang kami lakukan, itu berdoa, bersekutu kepada Tuhan siang dan malam. Kami berharap. Nah, setelah 2 minggu bahwa Bapak di rumah sakit, maksud saya ada di rumah, kondisinya sangat turun, kondisinya kurus, dan akhirnya kami bilang bahwa Tuhan, terserah Tuhan, Tuhan yang punya hidup ini. Dan puji Tuhan, Bapak pada saat itu bahwa dia tidak takut, dia tidak khawatir, bahwa dia siap kapanpun Tuhan memanggilnya dengan kondisinya yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, sudah tidak bisa duduk, tidak bisa bergerak selayaknya. Memang sudah kondisinya sangat memprihatinkan pada saat itu. Tapi imannya dia itu sangat kuat, berharap sama Tuhan. Bahkan dia tidak mau mengambil jalan pintas apapun untuk kesembuhannya. Dia hanya berharap sama Tuhan. Dia hanya berharap kepada Tuhan Yesus bahwa satu-satunya Tuhan, sekalipun saya mati, katanya, saya akan mendapat kerajaan surga. Dan itu yang kami sampaikan juga terhadapnya. Tepat tanggal 11 malam yang masuk ke 12 subuh, ya, tanggal 12 subuh bulan 11 kemarin, Bapak pergi. Bapak sudah dipanggil Tuhan pada saat itu, dan kami nggak tahu Bapak pergi. Dia pergi dengan diam, dia pergi dengan, pada saat tidurnya
Dia pergi tanpa sesak napas, dia pergi tanpa keluh kesah, dia pergi tanpa menyampaikan pesan-pesan terakhirnya. Dia pergi dengan damai, dia pergi dengan tenang, dia pergi dengan tidak menyusahkan orang lain, dia pergi tidak meninggalkan yang namanya kekhawatiran yang besar. Dia pergi dengan damai, dia pergi pada saat dia tidur. Dan ketika mama waktu itu bangun dan bapak sudah nggak ada. Dan ya, secara manusia kita sedih, kita menangis, kita kehilangan pada saat itu, pada subuh itu. Tapi kami nggak mau berlarut tentang hal itu. Kami sudah mengikhlaskan selama sakit, selama bapak dirawat di rumah sakit, di rumah, kami mengikhlaskan. Kami banyak belajar tentang bahwa kebaikan Tuhan. Hidup kita ini, ya di Mazmur katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Kita hidup ini adalah hidup keselamatan daripada Tuhan gitu. Kita hidup daripada apa yang Tuhan berikan. Bahkan di Matius katakan bahwa rambut kita ini, sebanyak rambut kita ini Tuhan hitung gitu. Tuhan perhatikan, apalagi hidup kita gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut bahwa sekalipun kita dihadapkan oleh kematian, itu yang kami pelajari, yang Bapak sampaikan juga pada kami pada saat hidupnya. Tapi kami percaya bahwa Bapak saat ini di surga, akhirnya acara pemakaman dan segala macamnya. Di sisi lain bahwa selama Bapak sakit dan akhirnya pergi pada saat itu, acara pemakaman dan pelayatan, akhir ibadah penghiburan, saya jatuh sakit. Pada saat itu saya sakit yang lumayan lama dan saya yakin percaya bahwa itu adalah semua karena campur tangan Tuhan. Kalau mungkin secara manusia saya bilang gini, kenapa sih Tuhan sudah kasih duka, Tuhan kasih kehilangan, tambah saya sakit lagi gitu. Tapi saya nggak mau mengeluh sama Tuhan, tapi saya berdoa ada rencana Tuhan yang besar. Baru pandemi lagi, sakit-sakitan, kehilangan, kematian, wow. Bagi kami secara manusia mungkin kita akan mengeluh, tetapi bagi saya banyak pelajaran yang saya dapatkan, banyak pelajaran yang Tuhan beri bagi saya dan keluarga saya pada saat itu. Dan Bapak pergi dengan sukacita, dan kami percaya bahwa ada satu keselamatan yang besar bagi dia, dan kami akan tetap katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Mungkin Natal tahun ini adalah Natal pertama kami tanpa seorang bapak, tanpa seorang ayah. Kami percaya bahwa sosok Bapa di surga itu yang menggantikan sosok ayah yang saat ini mungkin secara fisik meninggalkan kami. Tapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus yang menyediakan surga bagi almarhum. Di Filipi 4 ayat 16 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dengan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu satu firman yang luar biasa yang menguatkan saya juga bahwa kita nggak perlu khawatir tentang hidup ini. Kita nggak khawatir yang namanya, ya memang secara manusia keadaan dunia saat ini bahwa banyak hal yang perlu kita khawatir. Tapi firman Tuhan katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah keinginanmu kepada Tuhan Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mazmur katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dan keselamatan yang daripada Tuhan itu adalah ya dan amin. Tidak ada embel-embelnya bahwa jangan pernah takut tentang apapun juga. Sekalipun kita sakit saat ini atau kita berbuat berat, percaya sama Tuhan bahwa tidak ada sesuatu apapun terjadi tanpa izin Tuhan. Tetap semangat, tetap melayani Tuhan, bahwa hidup ini adalah kesempatan. Terima kasih, itu yang firman maksud saya yang saya saksikan bahwa selama perjalanan hidup dan sampai hari ini kami tetap berpengharapan sama Tuhan, kami tetap melayani Tuhan, dan kami tetap katakan Tuhan Yesus tetap baik dalam kehidupan kami, kehidupan saya dan keluarga besar kami.
Dan selamat, akhir kata saya katakan selamat Hari Natal 25 Desember dan selamat Tahun Baru tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati.